Gratis beserta seluruh jajaran yang kami hormati investor 3T Sumatera Barat beserta jajaran serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat dengar pendapat umum atau audiensi pada hari yang berbahagia ini. Sebelum kita mulai rapat, sebagaimana tradisi di Komisi 9, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Mengenai waktu rapat, sekarang jam 1:05, kita sepakati maksimal sampai jam 3 ya, setuju ya? Mitranya sangat banyak, kami nanti mohon ada perwakilan untuk menyampaikan karena tidak semua bisa menyampaikan. Pertama dari Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional, yang kedua dari konsorsium. Ini konsorsium ini anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ada GABENBI, Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas, Tim Koordinasi dan Akselerasi Program MBG BBNU, Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar, AGP, 3T, Aliansi Masyarakat Cinta Indonesia AMCI. Yang ketiga, Forum Investor 3T Sumatera Barat. Kalau bisa ada perwakilan dari 3 ini. Setuju ya? Nggak perlu menyampaikan semua 5-5-nya. Kalau menyampaikan semua waktunya habis dan tidak ada pendalaman daripada anggota. Pertama, saya persilakan, saya berikan kesempatan kepada Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional. Kepada yang mewakili, dan tolong diperkenalkan beserta jajaran yang hadir pada kesempatan ini, waktu antara 10 sampai 15 menit. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Komisi 9 yang telah dengan ikhlas hati menerima kami di forum yang terhormat ini. Yang kedua, kami ingin memperkenalkan diri. Kami dari Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional. Saya mewakili teman-teman sebagai Ketua Umum. Kemudian ada beberapa anggota kami yang juga ikut hadir dalam forum ini. Dan saya rasa teman-teman asosiasi yang lain juga sama. Rasa luka, sakit, dan kekecewaan terhadap kemitraan yang ada hari ini. Kami hadir di sini atas persoalan yang sama, Bapak. Saya tidak ingin berpanjang kata, tetapi nanti saya rasa pemaparan dari kawan-kawan GAPEMBI, pemaparan dari kawan-kawan HMD Gemas, dari teman-teman mitra dan investor 3T, tidak ada yang beda persoalan kami di lapangan. Ini soal kemitraan yang tidak sejajar. Ini soal kemitraan yang tidak adil antara kami mitra dengan Badan Gizi Nasional. Satu yang menjadi catatannya bahwa pemerintah dalam hal ini adalah Badan Gizi Nasional hanya punya program, Pak. Yang punya fasilitas itu kami. Tapi dalam segala hal kami yang terluka. Dalam segala hal kami yang dianggap sebagai biang keroknya. Ada keracunan mitra yang dia salah. Ada kemudian soal kita. Padahal mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang ada di forum ini tidak tahu. Yang menjadi pengelola di dalam dapur itu adalah SPPI. Yang menjadi pengelola semua di dalam itu adalah mereka. Kami hanya menyiapkan fasilitas. Tetapi begitu ada keracunan, dapur kami yang disuspend. Begitu ada persoalan, bahkan Presiden kemarin menyampaikan bahwa kami adalah para maling. Saya tahu
Ini salah ya informasi yang diberikan kepada Presiden. Tetapi tolong ya proses kemitraan ini didudukkan sejajar. Kami datang kemari untuk meminta keadilan kepada Bapak di sini yang punya kewenangan untuk memanggil mereka. Ini kemitraan strategis. Kita sama posisinya. Pemerintah punya program, kami punya usaha, punya untuk memfasilitasi program itu. Kalau kemudian ini dikecewakan kami semua, kami siap gembok dapur secara nasional, Pak. Kalau ini tidak dilakukan, saya rasa program tidak berjalan. Dan ini gawat. Ya, program Presiden sudah dikatakan ini tidak bertanggung. Demikian tidak ada sekarang yang mewakili konsorsium siapa? Iya, sudah ada kesepakatan ya yang mewakili KPNB. Sudah, siap. Ya, makasih. Siap, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang mulia pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR RI. Jadi kami kemarin sudah bersepakat yang akan menyampaikan pemaparan dari GAPMD dan dari kami HMD Gemas. Iya, oke, nanti kita gantian. Oh, sama 3T Pak, ada 3 perwakilan kami. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah pernyataan dan aspirasi dari Presidium Mitra MBG. Kembali kami sampaikan kepada yang mulia pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR RI guna memastikan keberlanjutan program makan bergizi gratis sebagai program gizi nasional yang akuntabel, berkapasitas hukum, serta melindungi investasi dan kemampuan tenaga kerja dan mitra di daerah dan di 3T. Kami menyampaikan poin-poin aspirasi sebagai berikut. 1. Pengawasan keberlanjutan gizi gratis. Namun kami mendorong Komisi 9 DPR RI untuk melakukan fungsi pengawasan ketat terhadap pimpinan dan gizi nasional agar menciptakan sistem yang baik, good governance, transparan dan akuntabel di setiap lini operasional. 2. Desakan evaluasi kebijakan yang berdampak sistemik. Komisi 9 DPR RI untuk mendesak BGM melakukan pengkajian ulang secara menyeluruh terhadap kebijakan moneter dalam waktu selama 7 hari kerja. Berdampak sistem kesiapan di daerah. Secara khusus kami meminta Komisi 9 dapat instruksi yang selesai disurvei berstatus berita acara verifikasi dan validasi serta meminta dan serta memiliki kepada satu gizi KSPPG dan virtual account untuk segera operasional karena mereka sudah berinvestasi. B. Dapur produksi yang saat ini masih dalam status persiapan dan telah membangun dapur untuk segera diberikan jaminan kepastian berinvestasi. 3. Akomodasi dan inklusif mitra strategis. Mendesak Komisi 9 DPR untuk menginstruksikan BGM agar segera resmi
dengan melibatkan mitra strategis secara aktif dan partisipatif serta berkelanjutan dalam proses penyusunan hukum maupun kebijakan yang dikeluarkan BGN di hari ini. 4. Perlindungan hari libur SEBGN tahun 2020 Komisi 9 untuk mendesak BGN total sertifikat tersebut karena BGN yaitu status hukum lebih tinggi dari surat edaran BGN. 5. Jaminan kepastian hukum dan investasi mitra. Kami mitra ini kami adalah sikap dari pimpinan BGN tersebut terhadap investasi mitra mulai 3T sampai aglomerasi. 6. Akselerasi dan kepastian regulasi SPPG terpencil mendesak percepatan operasional SPPG di terpencil demi gizi dan aspek. 1. Konsistensi pelaksanaan menuju sepenuhnya kepada 115 pelaksanaan gizi gratis dan tidak dan ketidakpatuhan. B. Standarisasi nomenklatur menurut proyeksi administrasi BGN di mana nomenklatur yang digunakan secara resmi adalah SPPG terpencil, SPPG 3T yang merupakan 1. Ketua Alves Tony, saya sendiri. 2. Ketua Umum HMD Kemas, Dr. Andus Yadin SHM. 3. Ketua Umum APG 3T, Hermin Harepa. 4. Ketua Umum AMGNI, Sawaludi. 5. PK Mustafa. Demikian dari Presidium untuk dapat menjadi pertimbangan demi pelaksanaan program MBG ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tadi ada dari mana lagi? Satu lagi. MD Gemas. Satu lagi terakhir. API 3T. API 3T. Dari 3T penting juga untuk kita dengarkan. Ya, DP Gemas. HMD Gemas silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan segenap anggota Komisi 9 serta Ibu dan Bapak yang hadir. Dalam kesempatan ini saya diserak, mungkin nanti akan dibacakan oleh Dr. Steren sebagai Wakil Ketua Umum. Izin bahwa konsorsium ini telah membuat buku dengan judul Kado Bapak Prabowo dalam IBG dan Akselerasi Terkendali. Nanti berkenan saya berikan kepada Bapak-Bapak sebagai perwakilan rakyat. Silakan Dr. Steren sebagai Wakil Ketua Umum dibacakan narasinya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Dewan yang sangat kami cintai, teman-teman seperjuangan semua.
sebelum saya membacakan, izinkan saya memperkenalkan teman-teman kami, karena teman-teman ini adalah pejuang-pejuang yang sebelum orang percaya MBG, kami ini sudah percaya. Kami ini hadir hampir lengkap seluruh pengurus DPP, dan kurang lebih ada 20 DPW dari provinsi ada di bawah sana. Terima kasih buat teman-teman. Bahkan ada yang dari Papua beli tiket jauh-jauh datang hanya untuk bertemu dengan Bapak dan Ibu di tempat ini. Mohon kami didengarkan. Terima kasih. Di belakang saya ini ada Pak Sekjen, Pak Yusuf Supriyadi, Pak, dan ada Pak Waketum, Bang Yan, kemudian ada Bang Jun sebagai pengawas, ada Bendahara Berjana, kemudian ada Wakil Sekjen juga, dan sejak kami ini sudah berjuang. Dapur saya pribadi itu sejak 6 Januari 2025 Indonesia sudah jalan. Sementara sebelum kami sudah percaya. Tetapi hari ini kami merasa sedih dan kecewa karena yang awalnya kami disuruh agar ayo ajak sebanyak mungkin orang. Tetapi sekarang sepertinya kami seperti menjadi orang yang menyebabkan kegagalan mendekat sama MBG ini, Pak. Itu sebabnya kami dari HMD Gemas, Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas, ingin membacakan kajian kebijakan publik reformasi birokrasi BGN. Yang pertama berkaitan dengan gaya kepemimpinan. Yang lama dan yang baru, yang lama itu manajemen koruptif yang diterapkan. Berdasarkan evaluasi dan pencermatan mendalam terhadap kepemimpinan BGN, ditemukan indikasi kuat adanya peristiwa koruptif di mana sedang dalam proses hukum sekarang ini. Partai koruptif ini bersifat parsial. Ini tidak terjadi secara parsial, dan terdesain secara masif dan profesional sejak tahapan paling awal. Kejadian ini menyebabkan sepertinya kami mitra-mitra juga kena getah ya Pak. Ya, sehingga yang mereka yang bertahan yang kacau balau, sosial yang tidak benar, di program yang sangat transaksi yang transaksional dan akuntabilitas yang memadai, bukan celah besar bagi penyimpangan keuangan negara. Dan penyimpangan di atas di generasi yang sepertinya kami ini yang bermasalah. Sehingga kemarin sempat sedih juga ketika kejaksaan turun semua memeriksa. Lalu kami bersyukur kejaksaan sudah sangat arif, sudah menghentikan pemeriksaan itu. Kemudian yang kedua, mengenai pimpinan yang baru. Harapan besar kami sempat berikan kepada pimpinan yang baru untuk melakukan. Tetapi yang terjadi adalah konflik. Saksi menuju struktur pimpinan yang baru tidak memberikan substantif, melainkan menggeser pola kegagalan menjadi gaya kepemimpinan manajemen konflik dengan motif mencari panggung. BGN yang menerima, BGN yang menyuruh membangun silakan, BGN yang memeriksa oke, sudah oke. Tetapi BGN juga yang datang dan bilang ini jelek, ini jelek, ini jelek, ini jelek. Sehingga memicu ketegangan sosial. Akibat dari penerapan manajemen konflik ini, strategis nasional yang semula didukung justru memicu gelombang demonstrasi dan protes di berbagai wilayah. Terjadi eksploitasi pragmatis menurut kami. Terdapat indikasi pembiaran ketegangan karena secara pragmatis organisasi kemasyarakatan itu dijustifikasi mendapatkan peran hanya apabila eskalasi konflik di lapangan tetap terjaga. Dampak eskalasi konflik berkembang secara destruktif di dua ranah. Yang pertama, konflik diagonal dan horizontal. Konflik diagonal tentunya seperti yang muncul antara kita dengan pihak BGN selaku operator. Yang sekarang ditutup, tidak bisa bertemu dengan BGN. Kami hanya sampai di gerbang itu saja. Bahkan kami sudah berusaha mendatangkan aksi damai supaya kami diterima oleh BGN. Kami tidak minta dibela kalau kami salah, tapi kami minta kami diajak untuk mensukseskan program strategi nasional ini. Sehingga kalau konflik horizontal, gesekan di tingkat bawah antara sama mitra, yayasan dengan pihak supplier, dengan SPPI juga, jadi gesekan yang sangat kuat. Yang kedua, penyebab keresahan, arogansi kekuasaan dan solim. Munculnya dalam keresahan yang mendalam hingga menyebabkan stres yang tinggi di kalangan komunitas di grup WhatsApp kami
yang bilang nggak bisa tidur, susah tidur. Dan mitra program MBG berangkat langsung dari perilaku MBG yang dinilai arogan dan solim sesuai dengan ada hukum klasiknya. Kekuasaan adalah anak-anak. Namun sebaiknya kekuasaan tanpa hukum adalah arogansi dan kesoliman. Kepemimpinan saat ini secara nyata mempraktikkan kekuasaan yang lepas dari hukum, yang bukannya melindungi, membina para mitra yang beritikat baik untuk menyukseskan program nasional, melainkan memastikan keputusan usaha mereka. Kami berharap kami dibina, bukan dibinasakan. Berikutnya bagian umum pemerintahan yang baik. Keresahan masih ini dipicu secara yuridis oleh besar, sebagaimana diatur 30. Penerbit, terwujud dan verifikasi berupa surat edaran sepihak yang bisa mengatakan hukum yang lebih tinggi. Tidak memberi tiga pihak investasi untuk publik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Timbul masalah hukum. Sudah kita dengar di media sosial, sudah ada mitra yang mengajukan secara hukum kepada BGN. Kondisi program yang salah dan tidak menentu ini dipastikan akan sengketa hukum yang serius di ranah PT UN. Tindakan administrasi yang dan kebijakan sepihak dari pimpinan BGN memberikan legal standing yang kuat bagi yayasan dan mitra untuk melakukan gugatan atas dasar pelanggaran nyata undang-undang serta tindakan sewenang-wenang yang menimbulkan kerugian dari pihak luar. Di ranah hukum, privat dan perdata, ketidakpastian regulasi akibat kebijakan moratorium sepihak oleh BGN berpotensi memicu gugatan kelompok class action skala besar dari ribuan pengelola mitra yang bertindak sebagai pelaku investasi. Seperti kata rekan kami, harus akan menggerak seluruh data ini. Secara kontraktual, tindakan ini melanggar asas hukum universal. Harus pengelola mitra yang berinvestasi di miliar rupiah ini dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Contoh sederhana, hal ini sekarang jadi perdebatan. Ini mau dibayar 5 hari, mau dibayar 6 hari, relawan apakah dibayar 5 hari, dibayar 6 hari, semua serba ketidakpastian. Padahal sudah jalan kemarin ini. Masih banyak perdebatan, bertanya-tanya, tidak ada kepastian hukum yang tepat. Yang baik akibat keputusan moratorium sepihak penyelesaian sehingga merusak ekosistem kerjasama keperdataan yang telah disepakati. Harapan kami, partisipasi BGN, struktur dan momentum investasi ekosistem tata kelola, yang kedua fungsi pengawasan internal, optimalisasi KPPG yang ada di provinsi, pembentukan komisi pengawas BGN. Kemudian kita berharap ada pimpinan yang visioner, berformasi struktur dengan figur pimpinan. BGN membutuhkan jajaran pimpinan baru yang bersih, integritas, serta memiliki performa kompetitif yang kuat yang mengerti apa dari BGN ini. Leadership yang kuat untuk mengkonsolidasi internal, membantu seluruh stakeholder, dan menghentikan pendekatan manajemen konflik yang destruktif. Jiwa kewirausahaan kami harapkan pimpinan. Mereka memiliki kreativitas dan ketangkasan dalam ekosistem kementerian sehingga menggerakkan potensi ekonomi lokal. Kemudian yang terakhir, kami berharap Komisi 9 bisa mendorong menyebabkan adanya undang khusus terhadap MBG ini, mengingat besarnya skala serta dukungan publik yang luas dan masif. Strategis ini tidak hanya bergantung pada regulasi tingkat rendah yang tentang diubah secara sepihak. Program MBG membutuhkan landasan hukum yang jelas dan tegas dalam bentuk undang-undang, hukum setingkat undang-undang, dan menjamin keberlanjutan program lintas rezim pemerintahan, kepastian alokasi anggaran, serta memberikan jaminan hukum yang mutlak bagi seluruh mitra dan instansi pelaksanaan di lapangan. Kami berharap ada taktis yang mendesak dalam waktu dekat untuk melakukan revisi total kepada surat edaran dan integritas tiga asas utama. Asas sosiologi dalam hal pusat regulasi, asas yuridis dalam penyusunan pasal-pasal, asas fisiologis dalam regulasi harus senantiasa berpihak dan setia pada tujuan luhur awal dari penciptaan program MBG. Sehingga harapan kami, MBG ini terus menciptakan lapangan pekerjaan yang secara masif di masyarakat
Menghentikan kemudian dan adaptasi lokal secara dinamis, menurunkan angka berbasis starting demi mempersiapkan kualitas generasi masa depan yang bangsa. Jakarta 14 Juli 2026, Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dari APGI 3T. Ini penting saya kira untuk kita dengarkan karena 3T ini termasuk salah satu daerah yang perlu menjadi perhatian kita. Saya persilakan. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Langsung saja, perkenalkan saya Herwil Junaidi Harifa, Ketua Asosiasi Pangan Gizi Indonesia 3T. Dan saat ini saya bersama rekan-rekan asosiasi, di sebelah saya ada sekjen saya, Gardian, di belakang ada wakil ketua dari Papua, dan teman-teman yang ada di atas balkon dari 3T, dari seluruh Indonesia. Kurang lebih harusnya hadir di sini ada 40 orang. Jadi kami berterima kasih atas undangan yang diberikan dari Komisi 9, teman-teman dari Komisi 9 yang memberikan waktu kepada kami. Di sini ada teman saya juga, Bang Zainul, ada Bu Irma. Terima kasih banyak Ibu yang sudah mendengarkan isi hati kami keluar dari daerah-daerah terpencil. Baik, saya langsung aja menyampaikan. Begini Bapak Ibu, awalnya 3T ini sebenarnya kurang diminati. Kenapa kurang diminati? Karena memang lokasinya sangat di daerah terpencil yang memang sangat dengan ekonomi ekstrim dan kesehatan. Awalnya itu dari pengalaman ini dari bagian itu daerah dan dari daerah menyampaikan ke kami, mau enggak? Kami ditawarkan Bapak, mau enggak ambil dengan BGN ini 3T? Awalnya kami menolak. Kalau misalnya itu ada sekitar 3-4 kali periode, itu tidak ada sama sekali yang akhirnya kami mencoba, kami melihat secara sosial, kami berisik, ini anak-anak di ujung daerah. Dan saat itu, ada jenis yang pertama, di sana dikatakan, penerimaan itu adalah yang ekonomi ekstrim dan kesehatannya kekurangan gizi. Jadi tidak ada bicara tentang penerimaan. Jadi jujur saja, pada saat kami mendapatkan SK itu kami dapat memberikan aplikasi kami daftar sendiri melalui survei berdasarkan rekomendasi kepala daerah oleh Satgas. Jadi tidak ada sama sekali kami ini di titik, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat saya, yang muka saya Bapak Ibu saat ini, yang mungkin kami yang satu itu bersegel, kami saat itu, kan kami datang baik-baik dari seluruh Indonesia, tidak diindahkan sama sekali oleh pimpinan yang baru. Padahal kami mengetahui di sana ada mereka. Jadi kami perlu menyampaikan, kata-kata yang kami sudah bangun ini sudah sesuai dengan tahapan. Pada saat kami mengambil SK, kami diberikan waktu 35 hari saja, 35 hari saja untuk membangun. Bapak Ibu pasti tahu, daerah ekstrim, daerah akses yang sulit dijangkau, dan melalui ombak, ada sungai, ada yang tidak bisa akses jalan, bukan harus dipikul. Dan bahkan di daerah Papua sana, yang satu sak semen itu 1.800.000 Pak. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana nggak nangis darah teman-teman kami di sana, apabila tiba-tiba seakan-akan ini kami seperti maling, kami tidak diakui, kami mendapatkan titik itu seakan-akan kami dibeli. Kami membeli titik itu seperti mungkin yang punya ada, tapi itu tidak semua. Jadi kami jangan disamakan, kita yang ada di sini jangan disamakan. Silakan, mungkin bisa dilakukan tindak hukum kepada yang seperti itu. Tapi kami ini, jujur saja, sudah banyak di daerah kami itu, mungkin daerah Mentawai. Saya kebetulan di Nias Utara, yang itu pencarian itu hanya itu menderes karet, yang jauh dari kota aksesnya, yang mungkin di sekolahnya tidak ada kantin. Nggak usah kantin, sekolahnya aja kita mungkin miris melihatnya. Ya, kantin. Kan kalau mungkin Komisi 9 berkenan, dan saya dengar saya pernah juga ke sana. Kalau lihat sekolah dengan bangunan 3T, bangunan terpencil SPPG,
bahkan lebih bagus SPPG 3T. Di kantor camat Bapak, ternyata itu SPPG terpencil. Nah, jadi ini yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Kami seakan-akan saat ini satu dapur itu kami bisa habis 1,5 sampai 2 M. Kami itu bukan seperti yang disampaikan teman-teman dari asosiasi tadi. Kami itu bukan usaha besar. Kami ini hanya orang kampung, orang desa, orang lokal yang jujur saja. Mungkin kalau dikatakan 1 juta saja kalau kehilangan itu sangat, kami nangis loh. Aduh, gimana anak kami? Gimana keluarga kami? Ini kami harus pinjam ke sana. Kami harus minjam ke rentenir. Kami harus, mungkin kami dipercaya oleh tokoh sosial. Jual aset semua. Hanya untuk melihat presiden untuk prosesnya di daerah terpencil ini bisa berjalan. Tapi kami sekarang, seakan-akan kami itu rampok. Seakan-akan kami itu seperti koruptor. Kenapa? Karena jujur saja, baru kali ini saya hidup di negara ini, yang kami harusnya rakyat kecil, orang kampung, saya orang desa utara. Yang orang kampung, sekali lagi saya orang desa utara. Yang mungkin saya dibilang kategori tapi sanggup untuk membantu karena kepercayaan diberikan kepada saya. Tapi akhirnya saya seperti dibuat seperti dianggap koruptor. Saya tidak mencuri negara. Saya seperti ini. Saya habis. Jujur. Saya mengelola uang negara. Semua saya tidak ada pembayaran negara. Menerima uang negara. Itu seakan-akan saya koruptor. Meminta uang saya sendiri. Jujur kami tidak bisa. Yang katanya ini adalah mitra. Mitra kok tidak ditemui Bapak Ibu. Bagaimana DGN, teman-teman pimpinan DGN saat ini memberikan suatu kebijakan, memberikan suatu aturan. Kenapa kami tidak diundang? Apakah itu aturan bisa sepihak saja tanpa berkumpul dengan ini? Dan ingat, saya terlebih Bapak Ibu, saya sudah dibully se-Indonesia, masyarakat se-Indonesia. Seakan-akan kami ini sudah punya untung besar. Untung dari mana? Modalnya tidak kembali. Menagih modalnya sulit. Karena kami jadi netizen di sana ngomong ke saya. Itu hanya gara-gara 6 juta sebulan. 6 juta dari sehari. 6 juta bagaimana? Itu kan skema untuk mengembalikan dana saya. Kalau yang 3T, kami berkeinginan juknis 1 saja. Balikin aja duit kami. Tidak mau operasionalkan. Jujur, kami tidak juknis 1, kami tertarik. Karena kami bukan pengelola. Kami ini yang membangun, mengisi dapurnya dengan perlengkapan dapur. Sudah terima. Kenapa kami sekarang jadi mengelola? Tapi itu pun kami terima. Kami terima. Nah, supaya keberanian sudah investasi cukup besar miliar. Tiba-tiba kami dicicil 6 juta per hari. Kalau kembalinya yang Bapak Ibu, Bapak Presiden, anggota DPR RI, kami butuh uang kami kembali saja Bapak Ibu. Kami nggak usah operasionalkan deh. Jujur, makanya kami datang hari ini, ketepatan saat ini dari Sulawesi ada, dari Kalimantan ada. Bayangkan, SK kami itu bukan SK 3T. Izin Bapak, Bu Wakil, silakan. Kami ada Bapak, ingin serahkan ke pimpinan. Coba silakan dulu ini. Ini serahkan dulu. Silakan dulu aja. Silakan dulu aja. Kami SK-nya itu SK terpencil, bukan 3T seluruhnya ya. Kita terpencil. Lalu kita juga pimpinan saya mengatakan SK 3T yang berdasarkan Perpres 19 tahun 2025. Harusnya dasar kami adalah aturan terbaru Perpres 115 yang itu sudah ditandangani oleh Presiden melalui Kemendagri. Dan MBG ini terjadi karena melihat dari Kementerian Kesehatan, bukan dari Kementerian Desa, bukan dari sarana prasarana yang berdasarkan Perpres 12, tapi Perpres 115
Itu lebih spesifik tentang MBG diatur. Apalagi tentang desa terpencil. Mungkin dari saya seperti itu. Ini ada data dari sekian sebutan itu. Baik, terima kasih pimpinan. Yang Saya penting ya, waktunya tolong diperhatikan. baik, siap. Melanjutkan. Jadi ketika kita data dari seluruh Indonesia, pimpinan hari ini di Asosiasi Pangan Gizi Indonesia 3T itu terdaftar kurang lebih 1.200 dapur anggota. Dan ketika kita hitung dengan rata pembangunan 1,5 sampai 2 miliar, itu kalau asumsinya adalah 5.457, ada potensi 8,7 triliun masyarakat yang dirugikan. Kemudian ketika kita mengacu kepada yang sudah dapurnya terbangun 100%, artinya 35 hari sudah menyelesaikan, kemudian isi dapurnya sudah lengkap, itu ada 2.126 dengan nilai kerugian kurang lebih 3,1 triliun. Artinya aspirasi dari kami masyarakat 3T, kami sebetulnya sangat menyayangkan sekali bahwa hari ini pimpinan bagian ini kecenderungannya itu ingin memakai Perpres 12, di mana memang di dalam Perpres 12 itu kan sebetulnya tentang rancangan jangka menengah yang memang di dalamnya itu diatur ada 62 tentang. Hanya saja sebetulnya ada yang lebih spesifik, yaitu Perpres 115 tentang gizi gratis. Di dalam pasal 21 disebutkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan titik lokasi akan ditetapkan oleh SK kepada Badan atau Menteri. Nah, dalam hal ini kami mengkritisi juga hari ini pimpinan itu seolah memperlihatkan kita bahwa semua program itu adalah hal dan tidak bisa dilanjutkan. Padahal kita itu kerjasama bukan kerjasama dengan artinya ketika ada kebijakan maka itu harus untuk melanjutkan. Maka kerisauan kami di daerah terpencil adalah kemarin ada pertemuan dengan Badan Gizi Nasional, dari pimpinan menyampaikan bahwa yang sementara akan operasional adalah 30 kabupaten kota. Padahal ketika kita berbicara di sana, Sulawesi itu tidak ada yang masuk sama sekali, Pak. Kalimantan itu tidak ada lagi yang masuk. Sumatera pun Mentawai itu tidak masuk. Nah, maka kami ingin mendorong mudah-mudahan pimpinan dari Komisi 9 bisa menyampaikan bahwa konsistensi dari bagian ini sangat diperlukan. Pimpinan mungkin minta waktu 2 menit. Kami ada video selama 40 detik, barangkali bisa ditampilkan 3T. Sambil menunggu, silakan kami mengundang juga dari Fakfak bisa menyampaikan. Kami sudah ada korban jiwa, Pak, yang meninggal dunia. Silakan. Jangan 3 menit ya. 3 menit. Baik. Terima kasih pimpinan. Saya itu kalau untuk kita semua yang pimpinan Komisi 9 berarti yang kami Komisi 9 DPR RI. Langsung saja namanya itu cukup. Hari ini kami tidak berada di sini. Suara saya hari ini mewakili seluruh Indonesia jagat raya yang saat ini lagi menangis. Tetapi saya mewakili sisi panas. Saudara-saudara saya adalah mengikuti perjalanan pembicaraan mewakili tanah Papua di sini. Dasar hukum dan membuat kami berada di sini adalah 3 dasar hukum yang ada di kedua ini, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. 3 fungsi ini dengan segala hormat kami masyarakat tertutup, kami daerah terpencil meminta itu yang sampai Merauke. Jangan lakukan banyak ketika aspirasi kami menyampaikan, ketika PDIP datang menyampaikan menjabarkan dengan kata sederhana.
izin Komisi 9 kami akan tayang. Cukup ya, cukup. Jangan lupa ini bisa beradab. Itu dulu. Sementara Presiden nomor 15 tahun 2020 yang berpikir kreatif merupakan instrumen perencanaan makro nasional. Presiden hilang dan ini bukan jalan pemerintah lalu harus membuka dan menyatakan bahwa saya dapat dan itu bukan saya ini bukan izin pimpinan hari ini tiap waktu negara mau terjun dalam hukum ketika mendengarkan bahwa 112 yang dipakai 115 yang tidak dilakukan. Rekan kami, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga arwahnya ditempatkan di tempat yang paling mulia. Menghadap sang ilahi terdepan dan saat ini kami menanggung semua. Betul kan? Sedesa di daerah. Iya. Ada 40 detik video, Mas bisa bantu ditampilkan. Ini dari ND. Jadi pimpinan sambil menunggu ada 3 mitra yang sudah meninggal dikarenakan menunggu kepastian. 1 dari Papua, kemudian ada dari Cepat-cepat kalau ada, kalau nggak ada silakan silakan. tim media. Mana ya? Ini lokasinya di ND.
Ini lokasinya di ND, Nusa Tenggara Timur. Jadi memang kondisi SPPK kita itu seperti ini, Bu. Ya, baik. Demikian pimpinan dari AKI 3T. Terima kasih. Untuk itu kami juga ingin menyampaikan dokumen. Ini aja setelah selesai acara. Penyampaiannya setelah selesai acara. Siap, baik. Terima kasih banyak. Saya pimpinan. Izin sebentar. Dari konsorsium sudah diwakili 3 orang, 3 asosiasi. Sekarang yang ketiga perwakilan atau dari forum investor 3T Sumatera Barat. Ya, terima kasih, Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Tanjung. Sebelumnya segala penghormatan dan puja-puji saya tumpangkan kepada pembicara yang sebelumnya. Izin sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, tim kami. Saya koordinator, kemudian didampingi dengan Ibu Novia ini juga koordinator. Silakan berdiri, Ibu. Dan kami didampingi oleh asisten 1 Kabupaten Kepulauan Mentawai yang kebetulan adalah Satgas BGN di daerah. Sebelumnya kita sudah mendengar panjang lebar dari teman-teman tentang 3T ini. Tadi banyak membicarakan Papua. Walaupun kami dari Sumatera Barat ini terkenal banyak orang pintar dari Sumatera Barat, termasuk itu ada Ibu Irma Caniago, tetapi jangan salah, di Sumatera Barat masih ada daerah yang lebih parah dari Papua, pimpinan, yaitu Mentawai. Kenapa saya katakan demikian? Di Mentawai sampai hari ini belum ada satupun program MBG yang berjalan. Jadi sampai hari ini belum ada satu orang pun dari masyarakat Mentawai yang menikmati program MBG ini. Kami para investor adalah Sumatera Barat yang diminta oleh Satgas BGN Provinsi dan Kabupaten untuk ikut berpartisipasi membangun dapur daerah terpencil. Dan ketika itu juknis yang berlaku, di dalam juknis itu dinyatakan apabila kami selesai membangun sebulan setelah itu, kami akan dibayar 120%. Jadi karena demikian menggiurkan di dalam juknis BGN itu, maka kami pengusaha lokal Sumatera yang orang kampung ini mengumpulkan uang saweran sama-sama untuk membangun dapur. Tetapi setelah bisa ditipu oleh kami sudah punya utang banyak dan ditagih kemana-mana. Ini dari tadi bilang saya masuk sama kenapa? Kenapa? Karena kalau pulang sudah ditagih. Jadi kami sengaja datang kepada Komisi 9 ini sebagai wakil kami DPR. Apakah para pimpinan Komisi 9 akan membiarkan kampung ini ditipu oleh negara? Kami sudah puluhan miliar. Terserah. Hari ini kami merasa ditipu. Seenaknya saja bagian kemudian membuat juknis yang 120%, kemudian diganti jadi 70%, sekarang sudah diganti lagi jadi 6 juta tadi, dan itu sekarang diganti lagi sesuai dengan jumlah penerimaan manfaat. Kalau begini, Bapak Komisi 9 membiarkan kami kecil dari kampung di timur negara menjadi saja. Kepada saya tidak seperti, tapi kami ditipu. Dan saya sudah melihat, saya bapak ini ikut sama KBGN yang sering terbukti. Yang nyata tidak kecil, sampai dia tidak mau buka. Saya sudah tertinggi. Jadi sebagai ini kami untuk yang itu negara jadi pimpinan sekali lagi kami berharap banyak
Kalau seandainya kami tidak juga dibayar, tidak tahu nasib kami bagaimana ke depan. Kemarin sudah datang ke depan, minta tagihan cicilannya yang sekian ratus juta sebulan, kami belum bisa bayar. Jadi pimpinan kami tanya di Bank Syariah Indonesia, biar nanti kami titip jangan sampai kami disita aset, nggak ada kami untuk negara. Ini kan kecil pimpinan. Kami berjuang untuk negara, menselesaikan problem negara, tetapi ketika ini dibiarkan. Jadi sekali lagi pimpinan, saya ada resmi, tapi saya tidak perlu berkata karena ini percuma ya ini. Ya kan teman-teman dan teman-teman sekalian sudah banyak. Jadi intinya kami investor yang sudah bersusah di daerah terpencil ini, kami minta segera dibayar. Ini. Kalau tidak kami akan teriak. Ini saya. Kami tidak akan mau dan sekali lagi terima kasih dan mohon atas penerimaan pimpinan kepada kami. Kalau bukan ke Komisi 9 ini kepada siapa lagi kami mengadu. Sudah tidak ada tempat mengadu. Seperti dikatakan semua ini siapa mengadu kami. Ini adalah perjuangan terakhir bagi kami. Jadi Pak Asisten 1 sebagai Satgas bagian yang datang mendampingi kami karena beliau yang meminta kami untuk ikut membangun kecil karena di Mentawai itu sampai hari ini pimpinan baik itu dapat terpencil maupun sendiri begitu. Dan kenapa demikian? Lokasi di sana tidak ada 75. Jadi sampai di 100% karena pakai perahu lokasi pembangunan. Jadi kalau bisa nanti pimpinan bagian yang baru surat jangan di daerah Jakarta saja, ya kan? Ini tidak adil pimpinan. Justru yang diutamakan di daerah perkotaan, sementara di desa besar, di daerah kecil miskin tidak berjalan. Untuk apa? Sekian ratus triliun dia tidak dapat. Itu apa pimpinan? Untuk datang ke kondisi rada. Saya mau ditembak. Kalau saya sementara ya, mari kita sama. Demikian dan Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. menambahkan pimpinan, Sedikit aja Pak ya, jangan lama-lama. Silakan dari kami dari Mentawai. Satgas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, saya selaku asisten pemerintahan, pertama menyampaikan bahwa memang benar sampai dengan saat ini program andalan dari Presiden, Bapak Presiden belum sampai di Mentawai. Mentawai sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang geografisnya terdiri dari kepulauan dengan luas 6.011 km bujur sangkar. Dibandingkan dengan tetangga kami Nias, masih lebih luas Mentawai. Sementara Nias itu terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota. Sementara Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya 1 kabupaten. Jadi besar harapan kami bagaimana supaya program dari Presiden ini bisa sampai di Mentawai, bisa dirasakan oleh anak-anak Mentawai. Kami di Sumatera Barat termasuk satu daerah yang termiskin di kabupaten kota seluruh Sumatera Barat. Dengan keluarnya SK Kepala BGN nomor 214 tahun 2025, ini sebagai turunan dari Perpres nomor 115, ini membawa angin segar bagi Kabupaten Kepulauan Mentawai. Karena melalui SK BGN ini, Mentawai ditetapkan sebagai SPPG daerah terpencil. Selanjutnya kami dari Satgas diberikan mandat
sama dengan Satgas di seluruh kabupaten kota yang termasuk di dalam SK Kepala BGN nomor 214 untuk mendaftarkan investor. Kami telah mendaftarkan investor berdasarkan mandat yang diberikan oleh BGN, termasuk juga Menteri Dalam Negeri menyampaikan kepada kami Satgas untuk mendaftarkan investor untuk membangun dapur SPPG di daerah terpencil. Setelah kami mendaftarkan investor melalui aplikasi Survey yang diberikan oleh BGN, selanjutnya telah dikeluarkan oleh BGN surat keterangan sebagai investor untuk membangun dapur di SPPG daerah terpencil. Selanjutnya dari sebanyak 70 investor yang telah kami daftarkan, ternyata tidak seluruhnya membangun. Hanya ada 3 investor yang membangun di daerah kami. Dari 3 investor ini membangun 6 dapur SPPG. Ini menjadi pertanyaan bagi kami. Kenapa? Karena memang kesulitan kondisi geografis di tempat kami sampai ke pelosok-pelosok desa dan dusun. Kesulitan ini sehingga investor banyak yang mundur. Yang pertama, mereka sangat bernafsu, mereka ingin sekali, tetapi ketika melihat kondisi Mentawai, hanya 3 investor yang membangun di Kepulauan Mentawai, yaitu Pak Ali Tajuk dan Ibu Novia. Telah terbangun 6 dapur, Pak. Harapan kami, 6 dapur yang sudah dibangun ini, ada 5 dapur yang sudah selesai, bangunan fisik sudah selesai, dan peralatan dapur sudah selesai. Ada 1 dapur lagi masih proses penyelesaiannya sudah 70%. Nah, harapan kami dari Pemda Kepulauan Mentawai, dapur ini segera dituntaskan pembayarannya, sebagaimana juknis yang telah ditetapkan oleh BGN tahun 2025. Sehingga dengan telah dibayarnya ditindaklanjutinya 5 dapur ini bisa segera dioperasionalkan. Sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat Mentawai yang belum menerima sampai dengan saat ini. Kemudian kami sampaikan juga bahwa di Kabupaten Kepulauan Mentawai ada 5 SPPG yang tidak terpencil. 5 SPPG ini termasuk adalah aglomerasi. Nah, ketika dicek di titik portal, 5 SPPG, dapur SPPG ini ternyata sudah ada ID yang terdaftar. Sudah sekian lama ID terdaftar, tetapi tidak dibangun-bangun sampai dengan hari ini. Sementara penerima manfaatnya untuk aglomerasi itu sampai 2.500 ke atas rata-rata. Ada 5 dapur. Ini sangat strategis sekali. Ketika ada investor yang berminat untuk membangun dapur di titik aglomerasi tersebut, tidak bisa lagi mendaftar karena sudah di-blok. Kami tidak tahu. Sementara ada investor yang sudah membeli tanah untuk titik dapur aglomerasi, minta kepada BGN untuk diberikan ID, sehingga mereka mempunyai kepastian hukum untuk membangun 2 titik dapur yang mereka telah beli tanah tersebut. Tetapi sampai dengan saat ini masih belum bisa. Jadi pesan harapan kami, Pak, dengan adanya dapur ini membawa dampak yang sangat signifikan dengan Kepulauan Mentawai masyarakatnya. Yang pertama, anak-anak Mentawai dengan program 5 hari kerja 5 hari sekolah saat ini bisa mendukung untuk program 5 hari sekolah di Mentawai dan juga bisa dirasakan oleh balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kemudian yang kedua, dampaknya adalah ada kesempatan dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai melihat kesempatan mereka bertani, bercocok tanam, berkebun, beternak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dapur nanti yang telah operasional. Sehingga ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan bisa meningkatkan Mentawai tidak lagi sebagai daerah termiskin di Provinsi Sumatera Barat. Demikian pimpinan dari kami. Terima kasih. Izin, saya kira cukup ya. Pimpinan, Dari mana nih?
dari seleksi BGN. Kan saya tadi bilang, sudah diwakili tadi. Tapi itu bukan sebentar. Ini proses. Iya, Siang saya sudah berkesan. Saya diperintah. Sama saya ingin menjelaskan bahwa soalan dapur ini ada ya. Sama ada dapur yang existing itu yang sudah pasti. Dan ini banyak sekali soalannya, termasuk ketika pergantian kepala BGN yang baru, dia pakai di insentif. Kemudian hasilnya biasanya kita tahu, ternyata di stok dan sebagainya. Dan ini hari kita, proses untuk yang explain ini di atensi. Kemudian kedua, ada juga persiapan itu yang sebenarnya bangun ada yang sudah. Ini yang sudah punya ide Pak. Jadi atas dasar izin BGN, bukan atas dasar keinginan pribadi. Ya, tapi di tengah perjalanan ketika BGN ini kemudian ada kebijakan tertentu. Negara ini kalau begini caranya, harusnya moratorium itu berlaku maju bukan mundur. Siapkan dari yang di moratorium tidak masalah. Tapi kalau kami yang tidak izin, kemudian kami disepakati di perjalanan, maka kami baru tidak. Jangan kemudian negara ini menyaksikan kami sebagai ayat. Ya, kalau semua mitra, tidak semua mitra itu kan semua. Kami ini bagi dapur itu bisa paten, bisa pinjam, sebagainya. Itu yang terjadi. Mohon untuk yang ini, khusus yang dapur siaran yang sudah punya ID, baik sedang sudah panen, atensi betul Pak, dan kemudian karena teknologi ada potensi gugatan yang akan terjadi ketika ini betul-betul ditutup karena tadi ada ID resmi dari BGN. Ya. Kemudian ketiga, ini saya secara pribadi cek di bawah Pak. Kasihan masyarakat kita banyak yang sudah daftar dan mereka dari atau ini dari admin. Di kecamatan saya itu sudah jadi ini kriteria ketika ini kita perhatikan mungkin saja memang secara normatif itu salah. Tapi namanya masyarakat yang ini bagaimana caranya khusus dapur yang sudah panen IP atau ide ini mohon kita seperti apa ke depan ya. Kemudian yang terakhir ini yang harus kita perhatikan tadi yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan terkait dengan dapur 3 itu. Ini memang kita karena wilayah itu memang harus menerima dari kebijakan ini. Mungkin hal itu sudah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mendengar semua aspirasi, keluhan dan keresahan dari Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Sekarang giliran pendalaman dari para anggota untuk merespon apa yang telah disampaikan oleh para mitra tadi. Di meja pimpinan ada 4 orang. Pertama, Pak Obon. Bersiap-siap Pak Muazzim Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Makasih pimpinan, rekan-rekan Komisi 9 dan Bapak serta Ibu dari beberapa himpunan. Saya nggak tahu himpunan ini memang terkonsolidasi secara nasional atau hadir secara terpisah-pisah. Kenapa ini penting? Tentu ketika bicara tentang kepentingan yang sama, maka bahasa yang sama, organisasi yang sama itu menjadi sebuah keharusan. Yang kedua, lebih luar tentu. Yang kedua bahwa saya tertarik pada tadi yang disampaikan tentang 3T. Ada beberapa perubahan yang menyangkut tentang keputusan presiden atau keputusan dari badan BGN sendiri
Dari mulai saya mohon karena di beberapa saya nggak menemukan ini, saya tidak menemukan di beberapa materi yang saya diberikan kepada saya. Artinya gini Pak, supaya kita juga bisa menganalisa secara konkret. Secara ini tadi jelas, Ibu dari Papua sudah menyampaikan, kemudian Mas juga menyampaikan misal gini. Pertama, keputusan BGN atau Kepres pertama untuk daerah 3T adalah misal mitra yang membangun kemudian setelah selesai di take over oleh pemerintah misal. Kemudian muncul peraturan kedua berdasarkan apa? Muncul lagi peraturan yang ketiga atau peraturan yang lain yang saya juga nggak paham. Jadi mohon ini dikonkretkan, nanti teknisnya bisa ke TA kami di Komisi 9 atau segala macam supaya kami punya gambaran yang sama. Ada gambaran yang sama kok bisa berbeda-beda. Karena tadi kan saya nggak tahu, serasa saya sih kita belum dapat itu. Belum dapat berdasarkan kronologis, Mas. Berdasarkan kronologis tanggal segini pemerintah, oh ya, oke. Sudah disiapkan, berarti kan hanya tidak dalam bentuk yang lebih kecil lagi. Khusus terkait dengan 3T. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya bahwa terkait dari usulan, masukan, saran, kritik dari bapak-bapak, ini luar biasa, terutama tentang kondisi yang ada realitas di bawah. Bahwa bapak mengelompokkan ada yang memang atas instruksi atau atas arahan dari pemerintah seperti di Mentawai tadi untuk membangun dapur. Ada juga yang di lapangan yang mereka ujuk-ujuk. Artinya ujuk-ujuk tidak tahu yayasannya siapa, tidak tahu siapa, kemudian mengatasnamakan siapa, karena kan di lapangan banyak juga yang mengatasnamakan siapa kemarin itu kan. Nah sehingga tiba-tiba muncul masyarakat kita yang membangun atas instruksi. Jadi ada dua kan, yang instruksinya resmi, kemudian dan yang instruksinya tidak resmi. Pengertian tidak resmi yang ujuk-ujuk tadi Pak, kan banyak di lapangan tuh, tolong dong bangun situ, yayasannya apa, orang mau gitu aja. Saya mengklasifikasikan dua hal tadi. Nah tentang tadi angka-angka, insya Allah angka yang ada tentang 27.900 dan yang lain-lain ini menjadi masukan bagi kami, karena kemungkinan kami juga sehingga tahu nanti pimpinan akan melakukan rapat RDPU dengan BGN untuk bagaimana persoalan manajemennya, kemudian persoalan pengelolaannya, persoalan tentang yang ada di masyarakat ini bagaimana, segala macam. Saya yakin banyak teman-teman saya juga nanti akan mendalami ini sehingga kami nanti bisa bergiliran mempertanyakan. Makasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Muazzim Akbar, bersiap-siap Pak Obed. Ini kalau di NTB dipanggil Tuan Guru beliau. Oke, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 9 yang saya hormati, Bapak-bapak dari asosiasi, sama sekali dari ini ada saudara saya ini Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Pak Sawaludin, ya, dengan teman-teman dari NTB. Saya lihat alhamdulillah ada juga ini yang hadir dari NTB ini mantan Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat. Ketua mana? Ibu yang di belakang, budaya. Ini juga wakil ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat. Jadi ini politisi semuanya sebenarnya yang hadir. Dan termasuk Pak Sawaludin ini jujur ketua Gerindra. Ya, yang ketua umum ini, ketua Gerindra di Kabupaten Lombok Timur. Terima kasih atas kehadiran, kedatangan dari teman-teman semuanya. Yang pertama tentu apa yang saudaraku sudah sampaikan tadi, insya Allah nanti hari Jumat kami akan melaksanakan RDPU dengan Badan Gizi Nasional, yang tentu apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya pada hari ini, ya nanti kita akan diskusikan.
Tetapi pada prinsipnya, yakinlah bahwa Bapak Ibu semuanya, memang kita akan mengupayakan dan pasti tidak mungkin pemerintah itu akan merugikan rakyat. Ya mungkin. Dan kami insya Allah terdepan Komisi 9 akan membela apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi. Cuma kenapa memang ada moratorium. Moratorium ini terjadi karena memang Bapak Ibu ketahui bersama bahwa kondisi di Badan Gizi Nasional itu seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui bersama. Yang kedua, ada semangat dari pemerintah bahwa adanya efisiensi supaya betul-betul anggaran negara ini benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Dan makan bergizi gratis ini wajib untuk terus akan berjalan. Jadi nggak usah khawatir. Ya sekarang seperti mulai hari Senin kemarin, itu anak-anak kita yang sudah sekolah, yang sudah berjalan semuanya seperti biasa. Nah kaitan dengan Bapak Ibu yang mungkin sudah membangun, yang sudah mendapatkan ID, yang sudah siap untuk beroperasi, inilah nanti yang akan kami bicarakan dengan Badan Gizi Nasional. Tetapi kalau ada misalnya seperti yang disampaikan tadi, dia belum mendapatkan ID, tidak dapat ID dari BGN, tapi dia bangun sendiri, ya itu memang salahnya sendiri. Ya tidak bisa kami perjuangkan kalau yang itu. Tetapi kalau yang sudah mendapatkan ID, sudah membangun, dan memang sudah mendapat rekomendasi dari Badan Gizi Nasional, insya Allah kami akan perjuangkan apa yang menjadi harapan Bapak Ibu semuanya yang ada di forum di Komisi 9. Jadi terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada hari ini. Yakinlah insya Allah apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi ini dan kita akan sampaikan nanti dan kita akan perjuangkan. Tidak akan insya Allah untuk tidak akan merugikan Bapak Ibu semuanya. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru Mu'adzim Akbar. Selanjutnya Pak Obed, bersiap-siap Pak Zainul. Obed, silakan. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati anggota Komisi 9 dan beberapa himpunan yang hadir pada siang sore hari ini. Pertama, saya memberikan apresiasi untuk salah satu anak saya dari Kabupaten Pakpak mewakili Papua, seluruh tanah Papua, 6 provinsi Papua. Jadi pimpinan, itulah gaya-gaya seluruh Nusantara yang berada di Papua. Memang keras seperti adik saya yang perempuan tadi. Ini sifatnya penyampaian aspirasi dan nanti kita ketemu pada hari Jumat dengan RDP dengan BGN. Saya kira itu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih Pak Obed. Selanjutnya Pak Zainul Munasihin, bersiap-siap Ibu Irma Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pimpinan Komisi 9 yang saya hormati, perwakilan dari Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional, dari Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas, dari Forum Investor 3T, dan juga dari Asosiasi 3T, Dapur 3T, dan juga seluruh hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama tentu saya menyampaikan terima kasih atas seluruh masukan dan juga harapan dan saran dari Bapak Ibu semuanya terkait dengan keberlanjutan dari program makan bergizi gratis. Kami juga menyampaikan ikut berbelasungkawa sedalam-dalamnya kepada mitra MBG yang tadi sudah disampaikan ada beberapa yang
meninggal dunia. Kita doakan semoga almarhum atau almarhumah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan lahir dan batin untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya. Yang kedua, kami di Komisi 9 tidak menutup mata atas aspirasi, curhatan, dan juga keluhan yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya, seluruh mitra BGN, termasuk yang di wilayah 3T. Kami Komisi 9 minggu yang lalu sudah melakukan kunjungan spesifik, melihat langsung dari dekat bagaimana posisi dapur 3T. Kami waktu minggu yang lalu memilih Kabupaten Karimun karena di sana ada pembangunan juga dapur 3T. Kita ada kunjungan di 2 pulau, satu di Pulau Buru dan juga yang satunya di Pulau Selat Gelam. Itu 2 jam dari Batam naik speedboat, jadi pulang pergi kita 4 jam. Dan hasil dari kunjungan kita ke lapangan, betul bahwa dapur-dapur 3T itu sudah siap dan sudah ready untuk dioperasionalkan, termasuk yang ada di Karimun. Karimun setelah kita cek ternyata tidak masuk dalam 62 kabupaten kota, karena di Kepulauan Riau yang masuk 62 kabupaten kota itu hanya Pulau Nias. Pulau Natuna juga nggak masuk, Pak. Jadi Meranti ya, Meranti. Jadi ini memang agak problematik kalau misalnya pimpinan BGN menggunakan Perpres 12, pasti akan ada banyak sekali yang harus dianulir ya, titik-titik dapur 3T. Tujuan yang lebih tepat sebetulnya adalah Perpres 115, karena Perpres ini dikeluarkan ya, Perpres dikeluarkan oleh Presiden khusus mengatur soal MBG. Jadi kalau ada 2 produk hukum yang sama posisinya, kan sama-sama Perpres ini, sama-sama Perpres, maka tentu yang lebih tepat Perpres yang dipakai adalah Perpres yang memang mengatur khusus soal program itu, gitu. Kecuali kalau undang-undang, nah, atasnya undang-undang kemudian Perpres boleh kemudian menggunakan yang undang-undang. Ini kalau sama-sama Perpres saya kira lebih tepat kalau misalnya Perpres 115 yang kita pakai patokan. Nanti akan kita sampaikan kepada pimpinan BGN, semoga aspirasi Bapak Ibu semuanya bisa diterima ya, dengan segala keluhan yang tadi sudah disampaikan. Tentu kami Komisi 9 bersama dengan seluruh mitra, kita tetap satu komitmen untuk bagaimana menjaga program makan bergizi gratis ini tetap bisa berlanjut dengan baik sesuai dengan harapan dan cita-cita dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pimpinan Komisi 9 dan kawan-kawan Komisi 9 yang saya hormati, semua saudaraku yang hadir pada hari ini. Saya mengapresiasi dan memberikan rasa hormat, juga prihatin tentu dengan apa yang teman-teman sampaikan kepada kami. Ibu, Komisi 9 tidak akan pernah, Bu, ya mendelegitimasi dirinya sendiri, nggak akan. Ya. Saya pribadi juga sudah menyampaikan kepada, dan secara institusi sudah menyampaikan kepada BGN bahwa yang harus dilakukan adalah pertama, lakukan evaluasi tata kelola. Tapi harus juga dilakukan yang namanya rencana kerja ke depan seperti apa. Karena itu yang harusnya dilakukan sehingga dua-duanya bisa berjalan. Solusi yang ingin oleh kawan-kawan yang hadir pada hari ini harusnya juga dikerjakan oleh BGN. Itu yang kami sampaikan, Bapak Ibu semua. Dan tentu kita akan menyampaikan ini nanti kepada BGN agar
rakyat tidak boleh dirugikan oleh negara. Tapi tentu ada evaluasi ya yang harus dilakukan BGN terkait. Ada banyak juga, mohon maaf, saya juga sering sidak di lapangan ya. Ada juga dapur-dapur yang nakal, yang nggak sesuai. Tapi itu bukan salah teman-teman ya. Saya bahkan minta kepada BGN itu yang namanya Korwil, Orcam itu juga harus dievaluasi. Karena ternyata mereka juga yang main di bawah, ya, yang kemudian memberikan persetujuan melindungi dapur-dapur yang buruk. Sehingga dapur-dapur bagus, dapur-dapur yang memang sudah 100% sesuai syarat menjadi korban. Ini saya sampaikan juga kepada BGN. Jadi Bapak Ibu semua, saya paham dan kami tidak akan pernah mungkin mendelegitimasi diri sendiri. Kita akan sampaikan ini kepada BGN besok. Kita akan ketemu dengan BGN. Tapi memang terus terang saya harus sampaikan di sini, kami belum pernah menerima tes itu dari BGN. Baik Perpres 115 maupun 112 sebagai salinan, kami belum pernah terima. Ini bukan bela diri ya, tapi saya sampaikan memang kami tidak terima. Sehingga kami nggak tahu sebetulnya, ya, secara resmi ya, secara resmi. Kalau nggak secara resmi saya tahu, tapi secara resmi belum disampaikan kepada Komisi 9. Dan hari ini tentu kita akan berjuang bersama agar Perpres 115 yang akan diselesaikan oleh BGN. Karena ini perintah Presiden. Dan saya yakin bahwa Pak Presiden akan berpihak kepada rakyat tentunya. Bagaimana nanti mekanisme solusinya, saya yakin nanti akan ada aturan untuk bisa menyelesaikan itu. Jadi Bapak Ibu semua, saya pribadi dan kami di Komisi 9 minta maaf kalau misalnya selama ini belum bisa secara langsung bertemu dengan Bapak Ibu semua dan kemudian mengawal Bapak Ibu semua, karena memang sampai hari ini BGN sedang melakukan evaluasi. Patut juga saya sesalkan ketika misalnya BGN tidak menerima teman-teman. Itu patut saya sesalkan. Karena seharusnya diterima, ya, dicatat, diinventarisir untuk persoalan solusinya bisa diselesaikan kemudian. Tapi terima dulu, gitu. Itu yang sebetulnya saya sesalkan. Dan tentu kami nanti akan sampaikan kepada BGN, ya. Kami mewakili Bapak Ibu semua karena kami adalah wakil rakyat, wakil Bapak Ibu semua. Tentu kami akan menyampaikan ini kepada BGN. Insya Allah Bapak Ibu semua, kami bersama Bapak Ibu ya dalam menyelesaikan permasalahan ini, dan secara resmi kami Komisi 9 akan bersama-sama dengan Bapak Ibu semua bicara nanti mewakili teman-teman kepada Badan Gizi Nasional. Dan apapun yang sudah dipaparkan tadi, nanti itu semua sudah diinventarisir dan sudah dicatat, Pak. Dan itu yang akan kami sampaikan kepada BGN. Insya Allah kita akan bersama-sama memperjuangkan ini karena kami juga tahu bahwa pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Pemerintah harus melindungi dan mengayomi masyarakat. Ya, terima kasih. Saya yakin Bapak Presiden ya dengan niat baiknya mengeluarkan Perpres 115 itu pasti akan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada Bapak Ibu semua, selamat berjuang bersama-sama dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bersama ini nanti ke depan ada solusi baik untuk teman-teman semua. Terima kasih, saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari anggota masih ada? Bu Neti, saya persilakan. Ya. Terima kasih pimpinan atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR RI yang saya cintai, saya banggakan, Ibu Bapak, teman-teman, pengurus asosiasi, himpunan, dan seluruh yang hadir pada kesempatan siang hari ini, yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak dapat menyebutkan satu persatu perwakilan yang hadir, namun tentunya kita semua hadir di sini untuk terus mengawal agar merah putih tetap ada di dada kita dan juga terwujud di tengah masyarakat Indonesia yang kita cintai ini. Pimpinan, tentu saja dalam kesempatan yang berharga ini, saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh yang hadir. Apa yang dipaparkan Ibu dan Bapak tadi adalah sebuah bentuk kejujuran dari komitmen dan itikat baik menyukseskan program pemerintah. Karena saya harus mengatakan pimpinan, pada saat pemerintah memiliki makan bergizi gratis, maka pemerintah atau negara dalam hal ini tidak hanya membutuhkan dukungan politik, tapi negara membutuhkan partisipasi masyarakat. Negara meminta masyarakat untuk mengambil risiko. Tadi dikatakan oleh Ibu dan Bapak tamu kita pada siang hari ini, mereka dipersilahkan untuk membangun, mereka berinvestasi, mereka menyediakan jasa konstruksi, mereka membeli peralatan, merekrut tenaga kerja, dan juga memenuhi seluruh juknis yang disampaikan oleh BGN. Jadi artinya saya melihat ya, salah satu program yang akhirnya membutuhkan partisipasi sangat besar dari masyarakat adalah program makan bergizi gratis ini, ya. Dan saya harus garis bawahi, negara meminta rakyat untuk mengambil risiko. Membangun fasilitas tentu bukan biaya murah, bahkan sebahagiannya dilakukan dengan mengajukan kredit ya ke perbankan, kemudian berhutang sana sini dan menjual asetnya untuk bersama-sama berpartisipasi menyukseskan program makan bergizi gratis ini. Dan tentu saja jika kita melihat perjalanannya pimpinan, saya perlu menjelaskan kepada kita pada siang hari ini. Program makan bergizi gratis ini sebetulnya Ibu dan Bapak memiliki sebuah niat mulia, ya. Itu sudah dibincangkan pada periode yang lalu, ya. Kita mendukung program makan bergizi gratis ini karena apa? Karena memang pada periode yang lalu kita punya PR untuk menurunkan angka stunting yang tidak kunjung turun secara signifikan, sehingga kita mendorong agar bergizi gratis ini betul-betul berbasis pada peta gizi. Ya. Jadi artinya kita menyetujui pada waktu itu, pada periode yang lalu. Nah, oleh karena itu, jika kemudian pada perjalanannya ada dugaan penyimpangan, ada tata kelola yang kurang baik, maka kita pun setuju jika moratorium itu dilakukan untuk melakukan perbaikan. Ya, untuk melakukan perbaikan. Hanya pimpinan, mungkin nanti yang perlu kita dorong kepada BGN adalah moratorium itu harus jelas lingkupnya, jangka waktunya, tahapan evaluasinya, termasuk langkah konkretnya. Jadi nanti kita dalam rapat hari Jumat esok lusa, kita harus menyampaikan dalam RDP itu apa yang hari ini sudah dilakukan oleh BGN. Kenapa? Karena keberhasilan moratorium bukan hanya pada berapa banyak titik yang kemudian disuspend, berapa banyak titik yang fiktif, berapa banyak virtual account yang fiktif, berapa banyak prosedur yang kemudian yang tidak dilakukan, tapi keberhasilan moratorium ini pimpinan salah satu indikatornya adalah kemampuan negara menjaga kepercayaan masyarakat. Ya, kalau nanti sampai ada pernyataan kita akan melakukan gerakan nasional, kok saya rasanya khawatir begitu ya. Kenapa? Karena yang ini melakukan gerakan nasional, berarti
kita bisa katakan program MBG ini tidak dapat dijalankan. Ya. Nah, oleh karena itu, menurut saya hari ini kita harus dorong pemerintah untuk melahirkan solusi yang adil, solusi yang tidak sebelah, solusi yang kemudian memberikan jalan keluar bagi pemerintah, pengelola SPPG, dan penerima manfaat. Saya secara pribadi dan atas nama fraksi PKS hari ini mendukung dan mendorong kepastian regulasi agar penerima manfaat tidak menjadi korban. Kenapa? Karena kita hari ini mendorong agar 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita itu betul-betul bisa mendapatkan manfaat dari program MBG ini. Dan tentu saja kita juga percaya bahwa program pemenuhan gizi ini jika dilakukan dengan tata kelola yang baik akan menjadi investasi jangka panjang, akan menjadi investasi untuk menyiapkan SDM yang sehat, unggul, dan berkualitas. Akhirnya kita mendorong ya agar pemerintah betul-betul membenahi standarnya, regulasinya, dan bukan hanya menyediakan anggarannya, tapi memastikan bahwa negara melalui BGN mampu membangun sistem pengawasan. Dan akhirnya kita semua di sini sepakat ya, jika kemudian ada dukungan dari moratorium itu, maka sampaikan ya evaluasinya secara transparan. Saya yakin kok para pengelola SPPG juga akan berlapang dada untuk mengikuti juknis yang mendukung tata kelola program MBG ini dengan baik. Begitu kan Ibu dan Bapak? Ya, artinya saya yakin jika evaluasi ini dilakukan secara transparan, maka pengelola SPPG juga akan lebih menerima apa yang harus mereka lakukan dalam konteks perbaikan dan kemudian peningkatan kualitas program MBG ini. Jadi saya dan teman-teman tadi sepakat bahwa rapat dengar pendapat pada hari Jumat besok lusa harus kita tanyakan sejauh mana langkah-langkah moratorium yang sudah mereka lakukan. Kita tunggu langkah konkretnya, kita tunggu solusinya yang adil, solusinya yang kemudian betul-betul bisa tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kemudian memastikan keberlanjutan dari program makan bergizi gratis ini. Itu saja mungkin pimpinan yang bisa saya tambahkan dari teman-teman tadi. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari anggota cukup ya. Dari pimpinan Ya, Pak Charles. terima kasih Pak Yahya. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 9, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini untuk menyampaikan aspirasi dan kegelisahan. Saya ingin sebelumnya membahas tujuan utama dari program ini apa? Apa tujuan utama dari program MBG yang dicanangkan oleh Bapak Presiden sekitar 2 tahun yang lalu? Tujuan utama dari program MBG adalah memperbaiki kondisi gizi pada anak-anak Indonesia. Karena masih ditemukan ada anak-anak yang malnutrisi, ada anak-anak yang kondisinya dalam kondisi gizi buruk, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sejak awal, saya sebetulnya sudah melihat desain dari program ini sudah bermasalah. Belum lagi tata kelola yang kita lihat sangat-sangat amburadul, yang terbukti ketika 3 pimpinan BGN ditangkap oleh kejaksaan, terbukti terjadi berbagai permasalahan penyelewengan, termasuk jual beli titik dan lain sebagainya. Ya, saya ingin mengajak kita semua di sini untuk sebentar dengan kepala dingin kita berhitung secara rasional bahwa hari ini menurut data yang diberikan oleh pemerintah kepada kita sudah ada 27.800 dapur yang beroperasi. Ya. Di luar itu ada 13.000 dapur yang sudah dibangun, sedang membangun, dan menunggu untuk bisa masuk ke dalam ekosistem program MBG. Ya. Kalau dijumlahkan ini sudah lebih dari 40.000 dapur. Kalau masing-masing dapur memiliki kapasitas 3.000 penerima manfaat, maka total jumlah penerima manfaat lebih dari 120 juta, Bapak Ibu. Siapa yang mau dikasih makan, Pak? 120 juta. Artinya ini kan ada kesalahan tata kelola, ada kesalahan
penentuan titik oleh teman-teman di BGN di periode yang lalu asal-asalan, Pak. Maka dari itu kan ada kecurigaan, bahkan dibuktikan ada jual beli titik dan lain sebagainya. Kalau kita kembali ke tujuan awal tadi, siapa yang harus diberikan makan? Kan bukan 82 juta anak Indonesia, tetapi memang harus terfokus. Yang membutuhkan jumlahnya berapa saya belum tahu, tergantung pemerintah nanti memutuskan berapa. Nah, dalam kondisi ini saya tidak menyalahkan Bapak Ibu yang hadir di sini. Saya juga bersimpati dengan kondisi yang Bapak Ibu hadapi hari ini. Saya harus katakan saya setuju dengan Bapak yang tadi sampaikan. Ini adalah Bapak Ibu yang hadir di sini adalah korban penipuan dari kepengurusan BGN yang lalu, Pak. Negara. Ya, karena keputusan dari lembaga pemerintah mewakili negara. Ya. Oleh karena itu, saya juga berkomitmen sebetulnya di sini. Saya akan meminta kepada BGN untuk mencarikan solusi untuk Bapak Ibu yang hadir di sini. Tidak boleh rakyat dirugikan, Pak. Tetapi kita juga tidak bisa memaksakan melanjutkan program ini dengan seperti ini. Kembali lagi Pak, kita dengan kepala dingin, dengan rasional berpikir, 120 juta penerima manfaat, itu siapa yang mau dikasih makan Pak? Kalau ada, apakah negara mampu memberikan makan untuk 120 juta anak, orang? Nah, tunggu sebentar. Apakah mampu negara memberikan makan, punya anggaran untuk itu? Tadi saya lihat ya, di sini ada asisten satu dari mana Pak? Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Bapak pasti tahu, Bapak juga pasti tahu kan, pemerintah daerah, termasuk di wilayah Bapak, kesulitan nggak fiskalnya hari ini? Kesulitan kan? Seluruh pemerintah daerah, baik itu gubernur, bupati, keluhannya sama Pak. Kesulitan fiskal, tidak bisa memberikan pelayanan, bahkan P3K juga terancam untuk dirumahkan Pak. Semuanya sedang melakukan efisiensi. Jadi kita juga tidak mungkin memaksakan bahwa ini dijalankan seperti semula, Pak. Ini pemikiran rasional. Tetapi saya berkomitmen bahwa ibu-ibu tidak boleh merugikan. Artinya apa? Negara harus mengganti kerugian, negara harus mencari solusi apabila memang tidak digunakan, Pak. Ganti kerugian, berikan kompensasi. Ya, kalau tidak diberikan kompensasi, saya ditunda, Pak. Saya dipindahkan gugat negara. Gugat investasi karena prinsip utamanya adalah negara tidak merugikan rakyat. Dan bahwa ini adalah ya, dan sudah tepat untuk mengadu kepada kami di sini. Jadi komitmen dari kami seperti itu. Saya juga punya komitmen yang sama. Tidak boleh rakyat dirugikan. Tetapi tidak boleh juga kita paksakan program ini sesuai dengan desain seperti ini. Karena tidak hanya program MBG, Pak. Kesehatan juga membutuhkan dana, Pak. Atau tidak di setiap daerah juga butuh digaji, Pak. Tapi sekali lagi, rakyat tidak boleh dirugikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Charles. Pimpinan dulu. Izin pimpinan. Siapa ini? Nanti ada waktunya. Nanti ada waktunya sendiri untuk. Sekarang dari pimpinan terlebih dahulu, silakan Bu. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan pimpinan. Yang saya hormati seluruh tamu yang sudah hadir. Di sini saya lihat dari Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional, Konsorsium Mitra Makan Bergizi Gratis, Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia, Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas, Tim Koordinasi dan Akselerasi Program MBG PBNU, Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, Aliansi Masyarakat Cinta Indonesia, Forum Investor 3D Sumatera Barat. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ini sebagian kecil karena ini adalah asosiasi. Dan di luar sana, yang berdiri masing-masing mengumpulkan dana untuk bikin satu dapur, Pak. Bukan banyak dapur, banyak sekali di luar sana, Pak. Yang sudah masuk melalui sistem, kemudian ini tiba-tiba ditutup. Nah, tentu ini kita harus minta penjelasan dari pimpinan yang baru. Tidak serta-merta seperti itu. Tidak selamanya mencabut istilahnya yang namanya
apa keputusan kabinet sekian dan lain sebagainya. Nggak bisa seenaknya juga seperti itu. Jadi tadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman, bagi Bapak Ibu yang sudah dirikan, tentu kami harus sampaikan kepada pihak PGN untuk menata kembali, mencari solusi bagaimana caranya supaya memang Bapak Ibu tidak dirugikan. Apalagi mereka-mereka Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu himpunan ini besar sekali. Pak, saya menghitung, Bapak Ibu, saya menghitung. Waktu ini disampaikan untuk program ini, ketika kami turun ke lapangan, Bapak Ibu, banyak dari konstituen kami, Bu, bagaimana caranya untuk mendapatkan ini? Tapi Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan waktu itu? Bapak Ibu, bukannya saya tidak mau bantu, karena ini kalau saya harus ikut juknisnya dengan 400 meter persegi, kita bilang saja 1 meter misalkan 3,5 juta bangunannya ya, ini belum bicara tanah. Apa itu tanah yang disewa, tunggu dibeli, saya belum bicara tanah. Kalau kita bicara 4,5 juta saja, meter, 3,5 juta saja, sudah 1,4 miliar hanya bangunannya. Betul? Kemudian, kalau kita cari juta deh, ya, itu kalau 400 juta misalkan. Nah, ini saya hitung yang paling kecil, Pak. Ya, yang ini sudah milih 2 sekalian. Ini kalau cuma hasil biar itu cuma 30 juta ini. Nah, saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Di bawah sana masyarakat sewa bagaimana rumahnya untuk mendapatkan pinjaman. Dan ini banyak Bapak Ibu. Dan bukan di kota, memang di daerah-daerah tertinggal, yang anak-anak yang tujuannya Pak Presiden awal untuk anak-anak itu. Jadi apa yang disampaikan dari Papua, dari Mentawai, dari Bapak Ibu, yang saya lihat ini daerah-daerah bukan di kota-kota besar. Jadi Bapak Ibu, kami sudah mendengarkan curhat dari Bapak Ibu sekalian. Kami sebagai pimpinan dan anggota Komisi 9 tentunya akan semaksimal mungkin menyampaikan kepada badan yang baru dan sama-sama untuk mencari solusi bagi kita bersama. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira dari anggota cukup diwakili 1 orang saja. Ya, terima kasih. 1 menit, Ya. Terima kasih pimpinan. Kalau diberi kesempatan saya selesai ini forum. Yang sekaligus Semangat itu sudah kita tangkap. sekaligus solusi konkret sebenarnya. Seandainya BGN tidak menganggap semua apa yang dilakukan oleh masa lalu adalah dosa, maka program ini tetap jalan. Kenapa saya bilang begitu? BGN cukup melaksanakan menggunakan Perpres 115 selesai. Karena di situ dituangkan bagaimana 3T maksimal 1.000 penerima manfaat, kemudian aglomerasi minimal 1.000 penerima manfaat. Artinya ruang untuk mengakomodasi para mitra-mitra ini besar. Anggap saja hari ini BGN menganggarkan untuk lebih dari kalau itu saja akomodasi dia semua mitra yang ada hari ini, baik yang tidak punya ID maupun yang sudah punya ID. Ini clear. Begitu juga dengan 3T. Kalau kemudian BGN menggunakan Perpres 115 dengan asumsi yang ada hari ini, nggak perlu diangkut soal Perpres ini segala macam. Tidak akan ada kalau 3T di sini, tidak akan ada. Kami juga tidak akan. Itu yang kemudian menjadi solusi buat kami. BGN menggunakan Perpres 115. Itu satu. Yang kedua, yang penting adalah BGN dalam setiap pengambilan kebijakannya mau bareng dengan Kabupaten Mitra supaya proses kemitraan ini adil dan islami. Kenapa saya bilang begitu? Kalau BGN itu sukses kalau kami yang menjadi pelaksananya ini dianggap tidak ada dan hari ini kan berusaha dan berusaha ya BGN itu berusaha dan dikatakan
sampai jadi dalam siap melakukan usaha bersama. Sudah ini komitmen kami. Kami sudah berinvestasi, kami sudah melakukan apa yang negara kami sebelum pesawatnya. Terima kasih. Izin jangan bicara semua. Izin benar. Ini banyak yang minta. Izin tadi sudah kita berikan kesempatan semua. Ini terkait data pimpinan. Dan sudah diwakili jawabannya oleh Pak Sawal sebagai asosiasi mitra. Kalau kita lanjutkan nanti nggak selesai itu. Kita jadi begini. Jadi gini. Semua aspirasi, semua keluhan, semua keresahan sudah ditampung, dicatat, dan akan disampaikan kepada BGN dan akan diperjuangkan dari Komisi 9 bersama-sama baik pimpinan maupun anggota. Kami Komisi 9 bersama dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Apa yang menjadi keresahan Bapak Ibu dan saudara-saudara juga menjadi bagian dari keresahan dari kami pimpinan dan anggota Komisi 9. Mudah-mudahan pada tanggal 17 nanti kita rapat dengan BGN, ada solusi yang terbaik sehingga masyarakat tidak dirugikan oleh negara atau BGN. Saya kira cukup ya. Ya, baik. Dengan demikian dapat kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Iya, silakan.